Dasar konstitusi hak tanah adat pada dasarnya itu tuh berawal dari pasal Undang-Undang 1945 pada pasal 18B ayat 2, pengakuan masyarakat hukum adat, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sesuai perkembangan dan prinsip negara hukum. Kemudian pada pasal 33, penguasaan sumber daya alam oleh negara, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Hal ini relevan sekali dengan pengaturan yang ada pada hak tanah wilayah, karena tanah wilayah atau tanah adat tersebut memiliki kandungan baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui yang setubuh kita tersebut. Kemudian implikasi secara konstitusional melalui kewajiban penyimbangan, negara wajib menyimbangan pengakuan hak adat dengan kepentingan nasional dan kewenangan penguasaan negara. Selanjutnya ada kerangka hukum positif atas hak tanah dan hak wilayah. Undang-undang dan peraturan yang ada, pertama ada Undang-Undang Peraturan atas hak tanah tahun 1960, landasan agraria nasional, tidak menghapus hak adat tetapi mengatur hak atas tanah formal. Peraturan pemerintah BPN nomor 14 tahun 2024 tentang tata cara administrasi dan pendaftaran tanah hak wilayah mulai berlaku tanggal 29 Februari 2024. Lalu ada peraturan turunan dan praktek Peraturan Menteri BPN nomor 14 tahun 2024 mencabut Peraturan Menteri nomor 18 2019 menstandarisasi identifikasi pendaftaran pemeliharaan data wilayah. Lalu ada jurisprudensi atau Mahkamah Konstitusi, putusan MK terkait hutan adat kasus 2013 sampai 2023 memperkuat posisi masyarakat adat atas pengelolaan kawasan hutan dan mempengaruhi kemampuan hak wilayah. Selanjutnya ada masyarakat hukum adat, hak wilayah dan subjeknya. Yang pertama ada definisi operasional, komunitas dengan aturan, kewilayahan dan lembaga adat yang hidup faktual. Lalu ada ciri pengukuhan komunitas, yaitu struktur adat, aturan pemanfaatan tanah, bukti historis, pengakuan sosial lokal. Lalu ada hak wilayah, hak komunal atas wilayah yang dikuasai adat menurut tata kelola tradisional, bukanlah individual tercatat. Yang terakhir ada subjek hak, komunitas adat, lembaga adat, anggota komunitas, kepemilikan kolektif turun-temurun. Selanjutnya ada prosedur pengakuan hak wilayah, identifikasi hingga pencatatan. Jika sesuai Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024 yang akan teknis, peran Pemda, KBPN dan bentuk Kementerian Sosial. Identifikasi yang pertama, pemetaan wilayah adat, pengumpulan bukti historis, keterlibatan lembaga adat dan masyarakat. Selanjutnya ada verifikasi faktual oleh tim teknis BPN atau Pemda sesuai Permen ATR atau BPN nomor 14 2024. Selanjutnya ada penetapan wilayah oleh Pemda atau BPN dengan persetujuan bersama lembaga adat. Selanjutnya ada pencatatan pemeliharaan data, pendaftaran dalam administrasi pertahanan, pemeliharaan data wilayah publik sesuai Permen dan tahun 14 tahun 2020. Kemudian ada dampak pengakuan hak wilayah, yaitu perubahan status dan aksesnya, perbandingan kondisi sebelum dan setelah pengakuan serta batasan praktis menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024. Sebelum pengakuan, kawasan adat rawan tumpang tindih dengan hutan negara atau hak guna usaha. Kemudian akses pengelolaan terbatas, risiko konflik dan kehilangan hak tradisional akan budaya atau adat istiadat di suatu tempat. Kemudian setelah pengakuan atau penetapan dari peraturan tersebut, ada pencatatan wilayah memperkuat klaim legal dan memfasilitasi pengelolaan lokal daerah adat istiadat tersebut. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 memungkinkan perubahan status
pengakuan hutan adat. Kemudian pengakuan administrasi tidak otomatis menghapus prioritas kepentingan publik atau penguasaan negara. Itu saja presentasi dari kami. Ada pertanyaan untuk dari kelompok ketiga? Saya ingin bertanya, Silakan. bagaimana pasal 18B ayat 2 UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan masyarakat dalam hukum adat? Selanjutnya. Bagaimana pengakuan hak tanah masyarakat adat diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan sejauh mana implementasinya berjalan efektif, serta berikan contoh wilayah tanah adat yang telah mengimplementasikan peraturan ini. Bisa dibilang. Boleh dulu. Bagaimana pengakuan hak tanah masyarakat adat diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan sejauh mana implementasinya berjalan efektif, serta berikan contoh wilayah atau tanah adat yang telah mengimplementasikan peraturan ini. Baik, izin menjawab yang pertanyaan pertama tadi. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara hukum. Artinya, yang pertama, negara wajib mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Yang kedua, negara juga mengakui hak tradisional termasuk hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam. Yang ketiga, pengakuan tersebut bersifat konstitusional sehingga pemerintah tidak boleh menghapusnya, melainkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan perkembangan hukum nasional. Dan yang terakhir, pasal ini menjadi dasar legal tertinggi bagi lahirnya berbagai peraturan tentang hak ulayat, UU-PA, peraturan menteri hingga putusan MK. Dengan kata lain, pasal ini memastikan bahwa masyarakat adat dan hak ulayat bukan sekedar tradisi, tetapi memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Menambahkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional karena pasal ini secara tegas memerintahkan negara untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pada teman sekian, terima kasih. Apakah ada Pertanyaan kedua. sabar dulu ya? Mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana pengakuan hak tanah adat diatur dalam Undang-Undang Indonesia tahun 1945 dan sejauh mana undang-undang tersebut apakah efektif dan berikan contoh implementasi wilayah yang digunakan. Baik, untuk pengakuannya hak tanah adat dalam Undang-Undang 1945, tadi pasal ini sudah disebutkan, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang dimana berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu regulasi turunan yang menguatkan pengakuan tanah adat. Pengakuan undang-undang diperjelas oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Desa. Lalu sejauh mana pengakuan ini efektif? Yang pertama, pengakuan bergantung pada pemerintah daerah, yang dimana penetapan masyarakat adat dan wilayah adat. Banyak wilayah adat yang belum ditetapkan secara resmi dan konflik-konflik
adat dengan urusan perkebunan, tambang, kehutanan yang masih sering terjadi. Lalu proses pengakuan masyarakat adat sering lambat karena birokrasi. Namun ada perkembangan positif yang dimana setelah Mahkamah Putusan MK nomor 35 tahun 2012, puluhan wilayah hutan adat telah disahkan. Lalu banyak daerah kini mulai mengeluarkan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat. Contoh implementasi wilayahnya, yang pertama ada wilayah Baduy, Banten. Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan surat keterangan bupati tentang penetapan wilayah adat Baduy. Tanah Baduy terlindungi dari interpretasi luar. Akses korporasi dibatasi dan adat mengatur penggunaan lahannya. Itu saja. Oke, terima kasih.